Topik pembahasan dari peradaban Yunani yaitu yang pertama ada letak geografis, yang kedua kondisi geografis, yang ketiga faktor adanya peradaban Yunani kuno, yang keempat perkembangan, yang kelima peninggalan, yang keenam ada akhir atau dampak. Letak geografis dari peradaban Yunani yaitu terletak di bagian timur laut, Laut Mediterania dan menempati bagian bawah Balkan. Yunani kuno terbagi menjadi 3 wilayah yang berbeda. Yang pertama yaitu Peloponnesos, terletak di semenanjung Peloponnesos. Wilayah ini merupakan bagian selatan Yunani. Kota-kota penting di Peloponnesos antara lain yaitu ada Sparta dan Korintus. Yang kedua ada Yunani Tengah, terhubung dengan Peloponnesos. Kota-kota penting di Yunani Tengah termasuk Attika dan Athena. Yang ketiga ada Yunani Utara, wilayah utara Yunani yang meliputi Makedonia dan Tesalia. Peradaban Yunani terbentuk didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu karena letak geografis atau lokasi dari peradaban Yunani kuno, di mana Yunani terletak di ujung tenggara Eropa, dekat dengan Asia dan Afrika yang memfasilitasi kontak budaya dan perdagangan dengan peradaban lainnya. Lalu yang kedua, yaitu karena kondisi alam dari Yunani kuno, di mana kondisi alamnya memiliki pegunungan dan laut membentuk lanskap yang memisahkan kota-kota yang dapat mendorong perkembangan polis yang otonom. Lalu yang terakhir yaitu karena perkembangan polis atau kotanya sendiri, di mana polis atau kota dari Yunani kuno memiliki keunikan geografis mendukung terbentuknya polis atau kota negara yang mandiri dengan pemerintahan hukum dan budaya sendiri, seperti contohnya polis atau kota Sparta dan Athena. Awal mula peradaban Yunani kuno diyakini sudah berlangsung sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa tersebut ada beberapa kelompok besar bangsa yaitu bangsa Mino yang bermukim di Peloponnesos. Peradaban ini dikenal dengan kekayaan budaya dan perkembangan arsitektur yang megah. Setelah runtuhnya peradaban Mykenae sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, Yunani mengalami masa kegelapan sebelum akhirnya bangkit kembali pada periode Arkais. Minos, raja legendaris dari peradaban Minoa yang berpusat di Pulau Kreta, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan angkatan laut yang kuat. Zaman perunggu Yunani mengalami 3 periode. Yang pertama yaitu kebudayaan Kilades pada tahun 3200 hingga 1500 sebelum Masehi. Terletak di Kilades, Laut Aegean, kebudayaan masyarakat ini mulai cocok tanam, beternak dan berlaut, namun populasinya sangat dikit. Periode ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan perdagangan. Kebudayaan Kilades juga yang terletak di tengah Laut Aegea merupakan pusat perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Lalu yang kedua yaitu kebudayaan Minoa pada tahun 3500 hingga 1100 sebelum Masehi. Pulau besar ini yang berada di selatan Laut Aegean, peradaban besar di Eropa dan salah satu peninggalan yang menjadi bukti bahwa kebudayaan Minoa peradaban yang besar yaitu ketika Knossos, seni dan budaya Minoa tercermin dalam fresko-fresko yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, mitologi dan ritual keagamaan mereka. Selama periode ini juga, tulisan pertama di dunia Yunani yang disebut Linear A muncul untuk pertama kalinya di Kreta. Bangsa Minoa juga mengembangkan kekuatan angkatan laut yang kuat dan mendirikan banyak koloni laut di Aegea. Lalu, sayangnya peradaban ini mengalami kemunduran yang diduga disebabkan oleh letusan gunung berapi di Tena atau Santorini, serta serangan dari bangsa Mykenae. Lalu peradaban yang terakhir yaitu peradaban Mykenae pada tahun 1750 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Peradaban Mykenae sangat maju pada masanya. Mereka membangun kota-kota besar serta karya seni khas sendiri dan bangsa yang memiliki kemiliteran sangat kuat yang dipimpin oleh Wanax. Masyarakat Mycenae juga dibentuk oleh kelompok elit yang diorganisir di bawah otoritas satu figur raja dengan berbagai tingkat kekuasaan. Benteng-benteng mereka dibentengi dengan tembok siklop. Disebut demikian karena orang Yunani percaya bahwa hanya siklop yang mampu mengangkat batu sebesar itu. Masyarakat Mykenae dengan kekuatan militernya sangat besar menaklukkan Kreta dan menguasai jaringan perdagangan Minoa.
Sayangnya, kerajaan ini peradaban Mykenae disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam dan serangan dari suku-suku lain. Di zaman ini, banyak kota besar yang ditinggalkan oleh penduduknya, serta kegiatan menulis linear A dan B tidak digunakan lagi. Banyak orang Ionia yang melarikan diri dari para penyerbu atau dari masa-masa sulit di Yunani dan pergi ke tempat lainnya selama zaman kegelapan. Banyak di antaranya yang pindah ke pesisir Turki dan wilayah itu kemudian disebut Ionia karena banyak orang Ionia yang tinggal di sana. Lalu, setelah sebagian besar istana Mykenae hancur sekitar 1200 sebelum Masehi, satu dari sedikit istana yang tidak ikut dihancurkan adalah istana di Athena. Pada masa inilah Yunani mulai bangkit kembali. Zaman ini juga terbentuknya kota baru yang salah satunya adalah Athena dan Sparta. Periode-periode ini merupakan istilah modern yang mencoba membingkai berbagai aspek perubahan dalam budaya Yunani yang tidak terjadi dalam satu tahun tertentu atau secara bersamaan dalam satu tahun yang sama. Pada periode ini, Yunani mulai menjalin hubungan perdagangan dengan dunia luar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran budaya Yunani. Seni dan arsitektur Yunani juga mengalami perkembangan pesat dengan munculnya gaya seni yang lebih realistis dan arsitektur megah seperti kuli-kuli yang didedikasikan untuk dewa-dewa Yunani. Selain itu, alfabet Yunani mulai digunakan secara luas memungkinkan penyebaran sastra dan filsafat. Periode Arkais berakhir dengan munculnya periode klasik di mana Yunani mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan budayanya. Periode klasik Yunani berlangsung dari tahun 500 sebelum Masehi hingga 323 sebelum Masehi. Salah satu pencapaian terbesar pada periode ini adalah berkembangnya demokrasi di Athena. Di bawah kepemimpinan Perikles, periode ini sangat berkembang bidang filsafat. Tokoh-tokoh besar seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles muncul yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran dunia hingga saat ini. Yunani juga mencapai puncak di dalam seni dan arsitektur dengan dibangunnya Kuli Parthenon di Athena. Selain itu, sastra dan drama juga berkembang pesat dengan karya-karya dari tragedi Sophocles dan komedi Aristophanes. Pada akhirnya, periode klasik berakhir dengan penaklukan Yunani oleh Alexander Agung. Perang Peloponnesia 431 sampai 404 sebelum Masehi adalah konflik besar di Yunani kuno antara Sparta, militer dan disiplin, dan Athena, demokrasi dan kebudayaan. Sparta memimpin Liga Peloponnesos, sedangkan Athena memimpin Liga Delos. Perang berlangsung 27 tahun dan menjadi akhir era keemasan Athena, sekaligus awal kemunduran Yunani kuno. Selain pertempuran militer, terjadi persaingan politik, ekonomi, dan diplomasi. Kelemahan Yunani menarik perhatian Kekaisaran Romawi. Roma telah melakukan ekspansi ke semenanjung Italia dan Sisilia. Namun mereka menginginkan lebih. Lalu ketertarikan Roma terhadap Yunani pertama kali diwujudkan dalam Perang Makedonia. Pada saat itu, Korintus merupakan salah satu kota terbesar dan paling makmur di Yunani. Namun kota tersebut tidak mampu menandingi kekuatan Kekaisaran Romawi. Di bawah komando Lucius Mummius, kota Korintus dirusak dan negara-negara kota Yunani lainnya pun memperhatikannya, sehingga satu demi satu negara-negara kota memberikan kesetiaan mereka kepada Roma. Dengan diserapnya Yunani oleh Roma, kemunduran Yunani pun selesai. Namun Roma tidak menghancurkan kebudayaan Yunani. Sebaliknya, mereka memasukkan budaya Yunani ke dalam budaya mereka. Peninggalan-peninggalan yang terkenal di Yunani. Yang pertama, Akropolis adalah bangunan yang dulunya basis militer sekaligus pusat keagamaan.
Kuil Parthenon didirikan pada 490 sebelum Masehi yang dipersembahkan untuk Dewi Athena. Yang kedua, Dewi Parthenos. Di dalam kuil ini tersimpan sebuah patung raksasa Dewi Parthenos yang terbuat dari emas dan disenemani oleh seniman besar Yunani yaitu Phidias. Yang ketiga, Olimpiade kuno merupakan acara atletik 4 tahunan yang diadakan di Olimpia Yunani dari 776 sebelum Masehi hingga sekitar 393 Masehi. Itu adalah bagian dari festival keagamaan yang menghormati Dewa Zeus. Akhir dari peradaban Yunani. Penyebab runtuhnya peradaban pada masa Yunani kuno lebih disebabkan karena perang Peloponnesos yang menyebabkan Yunani terpecah belah. Perpecahan ini melemahkan Yunani sehingga Makedonia berhasil menaklukkan Yunani. Selain itu, pada masa peradaban Yunani kuno juga terserang wabah penyakit yaitu wabah Athena. Wabah ini terjadi pada dalam perang Peloponnesia melawan Sparta dan membunuh setengah penduduk pada masa Yunani kuno. Dampak dari peradaban Yunani adalah salah satunya di bidang olahraga, yaitu Olimpiade. Sejarah Olimpiade formal pertama diselenggarakan oleh orang Yunani kuno pada tahun 776 sebelum Masehi. Para atlet Yunani kuno berkompetisi dalam olahraga individu yang memamerkan kehebatan fisik. Olimpiade kuno awalnya adalah sebuah perayaan atau selebrasi untuk Dewa Zeus. Kemudian lomba-lomba seperti balap lari, lompat jauh, lempar lembing, dan adu gulat ditambahkan. Olimpiade modern sekarang berkembang menjadi acara olahraga sekuler yang tidak terkait dengan agama, melibatkan atlet dari seluruh dunia. Baik pria maupun wanita memiliki berbagai macam cabang olahraga modern seperti renang, atletik, senam, dan lain-lain. Sekian telah menyimak video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.